Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu kembali dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan kembali berbincang dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah sehat. Kita masih akan berbicara tentang politik di tanah air kita karena saat ini memang sudah tahun politik, bahkan sudah mulai mendekati Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari yang akan datang. Nah, meski demikian, sejak putusan MK nomor 90 diterbitkan, ada kekhawatiran di masyarakat bahwa akan terjadi kecurangan pada Pilpres ini seperti halnya yang terjadi pada tahun 2019. Kita tahu pada saat itu dugaan kecurangan sangat kuat, bahkan masa waktu itu yang mencurigai adanya kecurangan sempat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Bawaslu sehingga terjadi bentrok yang menimbulkan korban jiwa dan juga orang luka-luka. Nah, kekhawatiran ini tentunya akan menimbulkan dampak bagi Indonesia. Nah, inilah yang akan kita bicarakan sama Pak Amir. Kalau misalnya kecurangan ini terjadi, sebetulnya apa dampaknya dan bagaimana juga nanti hasilnya terhadap Pilpres 2024. Pak Amir, ya, kalau Bapak melihat benar nggak sih akan ada kecurangan pada Pilpres 2024? Kemudian kalau benar itu terjadi, kira-kira apa dampaknya, Pak? Saya kira kalau kita melihat dari berbagai wacana yang dikembangkan terutama oleh para tim sukses dari semua pasangan capres-cawapres, bukan saja ada indikasi bahwa pemilu sekarang ini akan ada kecurangan-kecurangan yang tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, tapi juga mencuatkan informasi yang real bahwa pemilu lalu pun ada kecurangan-kecurangan. 2019 maksudnya ya? Bahkan dari 2014. Oke. Nah, tapi ini juga menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka yang sekarang bicara tentang kecurangan pemilu pada pemilu atau Pilpres 2024 ini, sebenarnya semuanya sama-sama adalah pelaku kecurangan pada pemilu 2019. Jadi masalahnya di situ. Maka boleh dikatakan bahwa baik para pasangan capres maupun Presiden Jokowi dan rejimnya sendiri yang sudah kita lihat jelas sangat menginginkan melakukan cawe-cawe, melakukan rekayasa. Bahkan ada juga indikasi bahwa Presiden Jokowi sudah mengambil alih tugas KPU dalam berbagai hal, seperti misalnya pengiriman surat suara ke Taiwan dan lain-lain sebagainya, yang mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi akan berjuang sebaik-baiknya, sebaik apapun juga, dengan harga seberapapun yang harus dia bayar, itu bagi kemenangan paslon pilihannya. Karena itu terkait dengan kekuasaan dia, Pak, ya? Terkait dengan kekuatan dia. Nah, masalahnya kemudian adalah, sekarang ini kita saksikan kan, sudah mulai ada kecurangan. Kecurangan itu timbul berupa misalnya aturan yang tidak jelas atau manipulasi aturan. Katakan misalnya saja, sebenarnya kan Pilpres, dalam Pilpres atau pemilu itu kan ada kampanye. Betul. Jadi kampanye kan merupakan bagian dari Pilpres, ya, dari pemilu. Maka ketika organisasi politik atau pasangan capres-cawapres melakukan kampanye, sebenarnya tidak perlu ada izin karena mereka sudah disetujui oleh KPU untuk menjadi peserta pemilu. Nah, karena kampanye jadi ada agak tidak benar juga kalau di tempat-tempat tertentu misalnya ada indikasi bahwa rencana kampanye dari paslon nomor 1 dicabut atau dibatalkan. Ini nah, kemudian ada juga indikasi bahwa pasangan capres nomor 2 nomor 3 juga dalam melaksanakan kampanyenya ada gangguan-gangguan gitu kan. Nah, kita lihat misalnya peristiwa Boyolali, kemudian kalau tidak salah kemarin peristiwa di Manado, di mana sangat terlihat jelas bahwa ada kondisi yang tidak terpuji antara masa pendukung paslon nomor 3 dengan oknum-oknum anggota TNI yang memang tugas mereka mengamankan kantor mereka gitu kan. Nah, itulah yang kita lihat bahwa apabila ini tidak ditertibkan sehingga bisa kita istilahkan bahwa apabila kecurangan atau pelanggaran aturan ini melembaga,
maka ini berarti membuka pintu bagi dilanggengkannya kegaduhan. Jadi baik sekarang maupun pemilu, pilpres atau sesudah itu, kegaduhan pasti akan terjadi terus menerus. Karena pasti ada protes-protes. Ada proses-proses itu sebagainya. Pak, dengan adanya kegaduhan yang terus berlanjut ya, proses dari sana, proses dari sini, terutama dari pihak yang merasa dicurangi atau merasa diperlakukan tidak adil dalam melakukan kampanye, dampaknya terhadap pemilu apa? Maksud saya gini deh, pada 2019 itu kan terjadi kerusuhan di Bawaslu karena adanya kecurangan. Nah, kalau misalnya 2024 ini juga terjadi kecurangan, mungkin nggak terjadi juga kerusuhan seperti pada tahun 2019 atau akan terjadi lebih parah? Kalau menurut sinyalemen analisa yang dilakukan oleh seorang pakar pertahanan gitu, Dr. Koni, masalahnya akan lebih kompleks dari yang pada 2019 gitu kan. Misalnya peristiwa di Manado kemarin atau tadi itu kan, di mana masa PDIP datang di depan markas komando militer di Manado. Ini kan sudah merupakan satu gejala gitu kan. Kalau mereka berani datang, apalagi kalau kita siap dengan dulu pamer kekuatan dari pasukan semacam cakrabirawannya PDIP dulu yang pernah pamer kekuatan di Cibubur dulu. Dengan kita melihat itu, dengan gejala-gejala mereka misalnya membunyikan mesin mobil, motor dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan pengendara-pengendara motor yang tidak punya SIM tapi berjalan seenak dia, melanggar peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi dengan keberanian mereka datang pamer kekuatan di depan kantor militer saja kan, itu sudah satu gejala, satu indikasi. Bisa-bisa nanti terjadi seperti terjadi pada peristiwa PKI menjelang terjadinya G30 SPKI pada tahun 65. Atau mungkin bisa sebesar kerusuhan tahun 98 nggak sih? Kira-kira kalau misalnya terjadi kecurangan pada pemilu 2000. Bisa saja tapi dalam bentuk lain. Kalau dulu kan terpusat di Senayan. Ya. Sekarang bisa saja. Apalagi dengan orang melihat bahwa kalau hanya dilakukan pada satu lokasi, maka militer masih bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau terjadi huru-hara beberapa lokasi, kondisi kita sekarang ini walaupun ada belakangan ini dalam rangka kampanye, dalam rangka menjelaskan apa yang sudah dilakukan itu kan, Pak Prabowo juga memamerkan ada alutsista baru yang kita sudah punya gitu kan, ada potensi-potensi alutsista yang kita sudah miliki, ada sistem persenjataan baru yang dibeli dari Perancis, dibeli dari Inggris, bahkan dari Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi menggerakkan kekuatannya, apabila terjadi kerusuhan pada 2 atau 3 tempat, maka saya kira TNI akan susah melakukan gerakan. Karena gini Pak, pada tahun 2019 itu kan banyak pendukung Prabowo itu kan merasa dicurangin, makanya terjadilah kerusuhan yang di Bawaslu. Nah, 2024 ini pendukung Prabowo itu kan sekarang banyak yang bergeser ke Pak Anies. Nah, tentunya mereka nggak mau dong dicurangin lagi ya. Nah, kalau misalnya terjadi curang itu, para pendukung mantan pendukung Prabowo yang sekarang di Indonesia itu, di Anies itu, mungkin nggak dia akan mengamuk misalnya, menciptakan kerusuhan, atau mungkin ada provokator dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya menggagalkan pemilu. Bisa saja. Cuma kondisinya kadang-kadang kita melihat aspek gerakan politik itu sekarang ini dari manusia sama dengan orang yang menderita vertigo. Orang yang menderita vertigo itu kan memang sudah mengganggu penglihatan ya. Tapi untuk dia putar kepala tiba-tiba untuk melihat ke belakang itu dia bisa kolaps. Ya, betul. Gitu. Nah, itu jadi ada partai politik yang gejala gerakan politiknya itu sama dengan manusia yang terkena vertigo. Paham. Ya, bisa paham. Ya, paham. Nah, jadi nantinya bukan saja merusak orang lain, tapi merusak dirinya sendiri gitu. Nah, ini yang terjadi. Kita lihat misalnya awal-awal itu kan katakanlah sanggahan atau upaya untuk melakukan antisipasi terhadap berbagai kecurangan dari pihak PDIP itu kan disampaikan sangat santun, baik oleh Jenderal Andika Prakasa maupun oleh Jenderal Tubagus Hasanuddin sebagai salah satu tokoh militer yang sangat dekat dengan Ibu Megawati, karena pada waktu Ibu Megawati menjadi presiden, Pak Tubagus Hasanuddin ini menjadi sekretaris militer kepresidenan, sehingga hubungan mereka sangat dekat sekali. Itu kan sangat santun. Nah, tapi di balik omongan yang sangat santun kan sekarang bergerak gejala-gejala yang sangat ekstrim gitu. Gejala-gejala yang sangat ekstrim yang nantinya bisa merusak PDIP sendiri, sehingga usaha PDIP nanti untuk melakukan reorientasi dari tadinya
dia menyatakan bahwa Jokowi adalah petugas partainya, tapi sekarang Jokowi bukan petugas partainya. Ini kan akan sangat berat bagi dirinya sendiri, ibarat orang pertigo seperti yang saya katakan tadi. Karena beberapa waktu yang lalu ada pernyataan, bahkan itu dijadikan juga sebagai salah satu bahan opini oleh Pak Rizal Fadila, mengatakan bahwa kalau pemilu curang, perang. Ya itu udah jelas, itu udah jelas karena apa? Kita lihat misalnya katakan dari jauh-jauh hari sudah ada gejala bahwa Amerika Serikat akan mendukung calon A. Ya. Cina akan berusaha supaya calon ini jadi, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Tarik menarik antara kepentingan itu. Tapi belakangan ini saya lihat ada perubahan. Perubahan antara sikap Amerika terhadap calon yang dia dukung, termasuk terhadap Prabowo, dan Cina terhadap calon yang dia dukung. Ya kan? Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa beberapa lebih kurang seminggu lalu itu ada gerakan, ada manuver politik yang dilakukan oleh Duta Besar Amerika Serikat ketemu dengan paslon yang bukan Prabowo di Bali, ya kan? Nah ini kan berarti ada perubahan sikap. Selama ini orang mengira bahwa Amerika akan cukup mendukung Prabowo, tapi ternyata dengan pertemuan Duta Besar Amerika Serikat dengan tim paslon non Prabowo di Bali lebih kurang seminggu yang lalu, ini kan sudah merupakan sebuah offensif yang sangat jelas sekali. Nah ini berarti bahwa karena Presiden Jokowi cawe-cawenya untuk kepentingan Prabowo, maka tentu kan Amerika berpikir bahwa cawe-cawenya Jokowi terhadap pasangan paslon Prabowo dengan menitipkan anaknya Gibran menjadi cawapres, ini tidak terlepas juga dari hubungan intim antara Jokowi dengan Xi Jinping. Berarti pasti ada pengaruh komunisme gaya baru di sana menurut Amerika Serikat. Nah, tinggal nanti kita lihat ini hasil dari pertemuan antara tim Duta Besar Amerika Serikat dengan paslon non Prabowo di Bali jadi kurang seminggu lalu, itu nanti akan mengarah kemana, itu yang nanti akan kita lihat. Kalau kita baca artinya sebetulnya ada 3 kekuatan yang sedang bertarung di Pilpres ini kan, Cina, Amerika, dan oligarki gitu ya. Nah, sumber kegaduhan ini kan katakanlah Jokowi ya. Kalau orang banyak menilai seperti itu. Bapak tadi bilang mengatakan bahwa ini karena Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan karena dia nggak mau lengser. Nah, saran Bapak untuk Pak Jokowi apa? Tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Koni, seorang analis pertahanan, dan juga dia kan dosen di Universitas Pertahanan yang pasti juga memiliki bahan dan data yang cukup, juga pernah berpengalaman berkunjung dan belajar beberapa waktu di Israel, tentu kan wawasannya lebih luas. Nah, pasti tidak berbeda dengan itu adalah lebih baik Jokowi segera melakukan sebuah konsensus nasional yang intinya adalah mencabut pencapresan anaknya. Nah sebenarnya kalau masalahnya pada Prabowo tidak ada masalah, saya kira. Tidak ada masalah. Pasti orang pro kontra pada hal-hal perilaku pribadi yang sekarang malah makin kabur kan. Makin kaburnya itu bagaimana? Kita lihat misalnya Pak Hendro, Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar kan dulu kan mati-matian anti Prabowo kan. Padahal sekarang mereka bekerja untuk Prabowo kan. Jadi kalau kita lihat apapun yang orang bilang sekarang ini kan akhirnya kita bilang amburadul semua kan. Yang saya bilang tadi, semua kan mengalami gejala vertigo kan, balik tiba-tiba tidak mengganggu penglihatan tapi justru mengganggu saraf-saraf otak sehingga dia bisa kolaps sendiri gitu. Nah, konsensus nasional membatalkan pencawapresan dia dan terus terang aja minta maaf, ya kan, dan membuka segala-galanya. Kalau tidak, ini akan panjang gitu. Ya, makanya dampaknya terhadap Jokowi kalau misalnya dia tidak melakukan itu, kemudian terjadi kerusuhan besar, kemudian dia juga punya kasus-kasus yang sama dengan banyak pakar kan, misalnya sudah Abdullah Hamahua mantan penasihat KPK tidak berbeda dengan Dr. Rizal Fadila gitu kan, bahwa ke sana gitu. Nah, sehingga yang nanti kita terlihat itu jangannya nanti nasibnya seperti Dr. Subandrio mantan Menteri Luar Negeri kan, ya kan, kalau hanya karena pernah berbuat budi kepada Inggris maka Ratu Elizabeth minta peringanan hukumannya kan.
Tapi kan tidak terlepas dari itu. Nah, bisa saja nanti Jokowi mengalami nasib seperti itu. Mau tidak mau karena kepentingan nasional yang tidak boleh dicampur tangankan oleh pihak asing, masuk ke penjara. Tapi bisa nanti kemudian dalam waktu 10, 15, 20 tahun kemudian ada tekanan dari pemerintah Cina karena merasa bahwa Jokowi pernah berbuat budi kepada mereka untuk kepentingan nasional mereka, maka bisa mereka melakukan sesuatu dalam hubungan internasional, tolong dong bebaskan dia gitu. Nanti dengan kompensasi kami beri ini gitu kan. Dan itu kan kita terlihat dulu bagaimana setelah Pak Harto jatuh mulai berkuasa itu ada kebijakan-kebijakan dari Inggris yang memberikan kemudahan kepada Indonesia di bidang investasi, penanaman modal dan lain sebagainya, bidang alih teknologi dan lain-lain sebagainya, dengan catatan permintaan mereka kepada Pak Harto untuk meringankan hukuman Subandrio, artinya bebas dari hukuman mati kan, sehingga dia bisa menjalani hukumannya bisa bebas dalam kondisi selamat lah, kira-kira begitu. Oke. Teman-teman sekalian, memang Pilpres kita tahun ini juga 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu memang nggak lepas dari kepentingan politik pragmatis yang menghalalkan segala cara gitu ya Pak ya, sehingga terjadilah kecurangan-kecurangan dan terjadi pula kerusuhan. Bahkan pada 2019 itu banyak sekali yang mati, terutama KPPS ya Pak ya, yang mencapai 800 orang. Itu pun sebetulnya bagian dari kecurangan karena dengan matinya para KPPS itu banyak data-data yang bisa dimanipulasi untuk memenangkan calon tertentu begitu Pak ya. Nah kita berharap kepada Pak Jokowi untuk lebih menjadi seorang negarawan dan tidak hanya mementingkan pribadi. Nah teman-teman semua, semoga perbincangan ini bermanfaat. Amir, makasih. Ya, insya Allah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi